Coba bayangkan Anda lagi baca dokumen putusan pengadilan atau polis asuransi atau sekedar kontrak sewa ruko gitu. Iya, yang halamannya tebel banget itu kan. Bener. Tiba-tiba Anda ngerasa kayak lagi baca bahasa alien. Kalimatnya panjang banget, berbelit-belit, dan penuh sama kata-kata kuno. Kata-kata yang rasanya nggak pernah dipakai manusia normal buat ngobrol sehari-hari. Iya, persis. Dan seringkali muncul perasaan kalau dokumen-dokumen ini tuh emang sengaja dirancang supaya kita sebagai orang awam bingung. Terus akhirnya kita nyerah aja kan? Wah, itu keluhan yang valid banget ya. Dan Anda yang dengerin ini jelas nggak sendirian. Masalahnya sebenarnya berawal dari ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi gimana maksudnya? Gini, pas kita baca artikel atau buku biasa, kita kan berharap penulisnya memandu kita buat paham sebuah cerita. Tapi pas berhadapan sama dokumen legal, ekspektasi itu harus dibuang jauh-jauh. Oh, oke. Jadi kita nggak lagi baca cerita nih. Sama sekali nggak. Anda itu sedang menavigasi sebuah labirin logika. Dan setiap belokannya dirancang khusus untuk mengantisipasi konflik. Nah, di obrolan kita hari ini, kita bakal membongkar labirin itu. Kita punya sebuah catatan penelusuran mendalam yang menarik banget. Ya, judulnya Tenses yang digunakan dalam bahasa hukum. Betul, dokumen ini ngupas tuntas anatomi dari legal English dan konsep yang juga sangat dipengaruhi sama legal Dutch atau bahasa hukum Belanda. Dan ada satu kutipan dari sumber ini yang pas banget buat jadi kompas kita hari ini. Apa tuh bunyinya? Kutipannya bilang kalau fokus mahasiswa hukum itu harusnya memahami struktur, bukan cuma menghafal istilah grammar. Wah, itu menarik. Jadi kalau kita ubah sudut pandangnya dari sekedar menghafal grammar jadi memecahkan kode. Nah, iya. Bahasa hukum yang tadinya kerasa kaku, itu malah bakal kelihatan kayak sistem operasi yang canggih banget. Kayak software ya berarti? Benar. Setiap kata ditempatkan dengan presisi matematis. Tujuannya buat melindungi aset, menyerang celah lawan, atau mengikat janji supaya nggak bisa dilanggar. Oke, mari kita bedah kodenya. Kita mulai dari fondasi yang paling dasar dulu deh. Boleh? Kalau kita ambil contoh, Anda, pendengar kami yang lagi pengen nyewa ruko buat buka kedai kopi. Di awal mula, gimana sih sebenarnya sebuah kalimat hukum dalam kontrak sewa itu dibangun? Di level paling dasar ya, bahasa hukum itu berawal dari pola yang persis sama dengan bahasa sehari-hari. Polanya cuma subjek, ditambah kata kerja, ditambah objek. Oh, SPO gitu ya? Sangat sederhana dong. Sangat. Misalnya, the landlord signs the lease. Pemilik menandatangani kontrak sewa. Atau pakai pola pelengkap. The contract is valid. Kontrak tersebut sah. Ya, kalau semua kontrak bentuknya pendek kayak pemilik menyewakan ruko, kita nggak bakal pusing dong. Iya, dan mungkin kita nggak butuh pengacara. Bener banget. Tapi nyatanya kan nggak gitu. Realitas di lapangan emang nggak sesederhana itu. Gimana kalau tiba-tiba atap rukonya bocor? Atau gimana kalau Anda sebagai penyewa telat bayar 2 bulan? Nah, dokumen legal itu kan harus mengantisipasi kekacauan dunia nyata ini. Dari situlah muncul yang namanya complex sentences atau kalimat kompleks. Oh, jadi mereka mulai nambah-nambahin kata gitu ya? Betul. Penulis draft hukum mulai menambal setiap potensi ambiguitas dengan masukin 3 jenis klausa utama. Yang pertama itu relative clause. Relative clause, ini fungsinya buat apa? Ini dipakai buat mengunci spesifikasi. Jadi bukan sekedar the lease is binding, tapi jadi the lease which was drafted yesterday is binding. Yang disusun kemarin itu mengikat. Ya, kata yang di situ mengunci dokumen spesifik mana yang lagi dibahas. Jadi nggak ada pihak yang bisa berkilah pakai dokumen versi bulan lalu misalnya. Paham. Terus kalau misal terjadi masalah soal pembayaran, mereka pakai klausa yang kedua. Ya, itu namanya conditional clause atau klausa pengandaian. Ini buat menetapkan skenario sebab akibat. Kayak, jika A maka B gitu ya? Tepat. Misalnya, if the tenant fails to pay the rent, the landlord may terminate the lease. Jika penyewa gagal bayar, pemilik bisa mengakhiri kontrak. Oke, ngeri juga ya. Terus yang ketiga apa tuh? Nah, kalau urusannya udah sampai ke pengadilan, hakim bakal pakai jenis ketiga, nominal clause. Ini untuk menetapkan fakta. Contoh kalimatnya gimana? Kayak gini, the court held that the contract was breached. Pengadilan memutuskan bahwa kontrak tersebut telah dilanggar.
Wah, kalau ngebayangin proses perakitan klausa hukum ini, rasanya persis kayak ngelihat orang merakit mainan Lego deh. Oh, analogi yang bagus tuh. Gimana maksudnya? Ya kan di permukaan kita punya satu balok dasar yang sederhana, subjek, predikat, objek, tapi terus para perumus hukum ini mulai nempelin blok relative clause di sisi kiri buat membatasi definisi. Benar, dipasang di sebelahnya. Terus mereka numpuk lagi blok conditional clause di atasnya buat bikin skenario jika maka tadi. Tiba-tiba balok kecil tadi berubah jadi sebuah benteng argumen raksasa yang super padat dalam satu kalimat panjang. Dan Anda tahu nggak? Kalau satu blok Lego spesifik itu dicabut sama pengacara lawan yang jeli, seluruh benteng argumen Anda bisa runtuh loh. Wah, cuma gara-gara satu blok hilang. Iya, makanya kalimat mereka bisa panjang banget. Ambiguitas di bahasa sehari-hari kan wajar ya. Kalau saya bilang ke Anda, saya bayar utang sewa rukonya besok ya. Kata besok itu kan santai aja ya kalau kita ngobrol. Benar. Tapi di mata hukum, besok itu jam 8 pagi atau jam 11 malam. Pakai zona waktu mana? Oh iya, zona waktu WIP atau WITA gitu ya. Tepat. Ambiguitas itu celah. Dan celah berarti kerugian jutaan dolar. Jadi mereka rela mengorbankan kenyamanan membaca Anda demi kepastian absolut. Mereka menutup setiap pintu dan lubang angin dari kemungkinan salah tafsir ya. Persis banget. Oke, itu ngejelasin kenapa kalimatnya memakan ruang fisik yang begitu panjang di atas kertas. Tapi benteng argumen ini kan juga harus beroperasi di dalam dimensi waktu. Nah, ini poin krusial. Ini bawa kita ke poin berikutnya dari dokumen sumber kita, yaitu penggunaan tenses dan models. Gimana sih mereka mengendalikan waktu di dalam kontrak? Dimensi waktu atau tenses ini ibarat sistem navigasi dari dokumen hukum. Dokumen kita tuh menyoroti pembagian tugas yang sangat spesifik buat tiap tenses. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya simple present atau waktu sekarang. Itu jarang banget dipakai buat nyeritain apa yang lagi terjadi detik ini. Terus dipakainya buat apa dong? Dia justru digunakan untuk menyatakan sebuah prinsip hukum umum yang selalu hidup dan berlaku. Oh, kayak the law prohibits fraud gitu ya? Hukum melarang penipuan. Betul. Itu adalah kebenaran universal di dalam sistem tersebut. Berarti kalau prinsipnya pakai simple present, nah untuk menceritakan fakta kejahatannya atau pelanggaran kontrak kedai kopi tadi, mereka pakai bentuk masa lampau ya? Ya, mereka pakai simple past. Kalau kasusnya udah dibawa ke pengadilan, mereka bakal nulis the tenant failed to pay the rent. Penyewa gagal membayar sewa. Karena kejadiannya udah beres ya di masa lalu. Benar. Tapi, nah ini yang menarik dari bahasa hukum. Ada kalanya sebuah kejadian di masa lalu itu masih nempel dan berdampak ke hari ini. Kayak status utang yang belum lunas gitu. Tepat. Disitulah present perfect masuk. Mereka bakal pakai frasa, the tenant has violated the lease. Penyewa telah melanggar kontrak. Kata telah di situ bikin sebuah status ya berarti? Iya, pelanggarannya emang udah terjadi bulan lalu, tapi status Anda sebagai pelanggar itu masih aktif sampai detik ini dan harus diselesaikan. Menarik banget. Terus, kalau kita bicara tentang apa yang harus terjadi besok atau bulan depan, kita masuk ke teritori kewajiban kan? Betul, itu pakai future tense. Atau lebih spesifiknya di dokumen ini disebut modals ya. Kata kerja bantu, kayak shall, must, may, can, should. Nah, ya. Menurut sumber kita, kata-kata ini punya aturan baku. Nggak boleh diubah bentuknya sama sekali kan? Nggak ada tambahan s, at, atau ing. Bentuknya kaku. Kaku banget. Baik di legal English maupun di padanan strukturalnya di hukum Belanda, modals ini nggak pernah bisa berdiri sendiri. Dia selalu nempel sama kata kerja utama ya? Benar. Buat menakar secara pasti tingkat kemampuan, izin, atau keharusan. Dan di antara kata-kata ini, ada hierarki kekuatan yang sangat presisi loh. Wah, hierarki ini, kalau saya bayangin ya, modals itu fungsinya persis kayak volume knob. Tombol volume. Gimana tuh? Kayak tombol pengatur volume di amplifier gitar gitu loh. Kata kerja utamanya katakanlah membayar. Itu adalah lagunya. Tapi modals ini adalah tombol yang ngatur seberapa keras lagu itu berbunyi. Oke, saya ngerti arahnya. Kalau di kontrak Anda tertulis the tenant can pay the rent,
itu volumenya cuma di angka 2, santai. Cuma menyatakan Anda tuh punya kemampuan buat bayar. Iya, sekedar bisa aja. Terus kalau pakainya should, volumenya naik ke angka 5. Sebaiknya Anda bayar, tapi nadanya masih anjuran kan? Nah, terus gimana kalau diputar lagi? Begitu pengacaranya muter tombol volumenya dan ganti kata itu jadi must atau shall, itu kayak menaikkan volume distorsi ke angka 10. Wajib tanpa negosiasi. Wah, analoginya pas banget itu. Dan Anda tahu, di ruang sidang, kesalahan memutar tombol volume ini berakibat fatal. Masa sih sampai fatal? Iya, mari kita lihat dua pengeras suara paling bising di dunia hukum. Shall and must. Keduanya ini kan diterjemahkan sebagai kewajiban mutlak ya. Tapi sumber kita ngasih demarkasi yang tajam banget di antara keduanya. Tunggu. Boleh saya potong sebentar nggak? Ya, silakan. Saya tuh selalu penasaran soal kata shall ini. Kalau kita nonton film-film berlatar kerajaan Inggris, kata shall itu rasanya kayak bahasa kuno era Shakespeare gitu. Iya benar, kedengarannya klasik banget. Iya kan? Orang normal tuh pakai kata will kalau mau bilang akan. Kenapa sih bahasa hukum tuh terobsesi banget sama kata shall? Kenapa nggak pakai bahasa yang wajar aja? Gini, karena dalam kehidupan sehari-hari, Iya. shall dan will itu kan emang cuma penunjuk masa depan ya. Tapi di dalam kontrak legal, shall itu sama sekali bukan alat buat memprediksi masa depan. Terus buat apa dong? Shall adalah alat untuk menciptakan kewajiban kontraktual yang mengikat secara formal. Oh, oke. Jadi, waktu draft kontrak Anda bilang, the tenant shall pay the rent on the 5th of every month, itu bukan ramalan kalau nanti pas tanggal 5 Anda bakal jangan bayar sewa. Bukan prediksi ya? Bukan. Itu adalah penciptaan sebuah beban hukum. Kalau tanggal 5 lewat dan Anda nggak bayar, Anda langsung memicu pelanggaran kontrak. Paham. Lalu apa bedanya sama must? Bukankah must itu juga artinya harus? Kenapa nggak pakai must aja semua di kontrak? Nah, must itu bekerja di level otoritas yang beda. Dokumen kita ini mendefinisikan must sebagai kewajiban kuat yang berasal dari statutory rule. Statutory rule maksudnya dari undang-undang negara. Betul, bukan dari kesepakatan dua orang yang lagi berbisnis. Oh, jadi beda sumber kewajibannya. Persis, misalnya kalimat, as the losing party, you must pay court costs. Sebagai pihak yang kalah, Anda harus bayar biaya pengadilan. Anda nggak bisa menegosiasikan itu sama hakim, layaknya Anda negosiasi harga sewa ruko. Nggak bisa ditawar ya kalau itu? Nggak bisa. Itu kewajiban absolut dari negara. Jadi, menukar kata shall dan must sembarangan, itu bisa mengacaukan fondasi dari mana kewajiban itu berasal. Gila, berarti satu kata bantu kecil aja bisa membedakan antara janji bisnis yang bisa dinegosiasi ulang dengan palu godam undang-undang yang jatuh dari atas. Memang sedetil itu bahasa hukum. Oke. Sejauh ini kan kita udah lihat gimana mereka mengikat subjek pakai tombol volume models tadi. Tapi ada satu anomali yang aneh nih di sumber kita. Apa tuh anomalinya? Ketika dokumen hukum ingin menghukum seseorang atau mencabut hak seseorang, tiba-tiba pelakunya malah dihilangkan, subjeknya menguap gitu aja. Ya. Ini ngarahin kita ke pembahasan tentang passive voice atau kalimat pasif dan noun phrase atau frasa nomina. Iya, kita bergeser ke pertanyaan, kenapa sih dokumen legal itu sering terasa sangat dingin, kaku, dan impersonal? Bener banget. Rasanya kayak ngomong sama robot. Sumber kita mencatat kalau passive voice itu sangat mendominasi putusan pengadilan. Daripada nulis, I, the judge, find you guilty, saya, hakim, menyatakan Anda bersalah, mereka lebih milih nulis, the defendant was found guilty. Ya, terdakwa dinyatakan bersalah. Betul. Atau dalam kasus kedai kopi Anda tadi, the contract was terminated. Kontrak tersebut diakhiri. Ini ngingetin saya sama email dari HRD deh. Oh iya, gimana tuh emailnya? Iya, daripada bos Anda datang terus bilang, saya memecat kamu, HRD tuh bakal ngirim surat yang bunyinya, pemutusan hubungan kerja telah disahkan. Ya, halus banget tapi mematikan ya. Banget. Nah, dokumen kita bilang tujuannya tuh 2, menghindari nyebut subjek dan memindahkan sorotan utama murni ke tindakannya. Tepat. Dan teknik pasif ini sering dikombinasikan sama noun phrase. Noun phrase itu kata benda yang panjang itu kan? Ya, yang diurutkan pakai rumus determiner, kata sifat, kata benda, dan frasa preposisi. Contohnya, the unlawful termination of employment, pemutusan hubungan kerja yang melawan hukum. Rumit banget kedengarannya. Tapi penggabungan ini tuh sangat brilian secara strategis loh. Noun phrase itu ngambil sebuah peristiwa nyata di lapangan, terus mengubahnya jadi objek konseptual yang padat.
Supaya bisa dilempar dan diperdebatkan di ruang sidang ya. Betul sekali. Wah, konsep memadatkan ini buat saya persis kayak kita lagi nge-zip atau nge-WinRAR sebuah folder di komputer. WinRAR? Coba tolong perjelas analoginya. Gini, bayangin realitas di lapangannya ya. Pemilik ruko Anda datang bawa preman, ngusir pelanggan Anda, terus ngebongkar dan ngegembok kedai kopi Anda secara paksa. Wah, itu kejadian yang sangat emosional dan kacau pastinya. Panjang banget kan dramanya. Tapi pengacara Anda ngambil semua keributan fisik itu, menzipnya, terus nyodorin ke meja hakim dalam satu paket frasa yang super padat. The unlawful breach of contractual obligation. Pelanggaran kewajiban kontraktual yang melawan hukum. Persis. Semua amarah dan fakta lapangan terkompresi di dalam kotak konseptual itu. Nggak ada preman, nggak ada gembok, cuma breach of obligation. Ya, kompresi itulah yang mengubah emosi jadi materi hukum. Bayangin kalau tanpa itu, hakim cuma bakal dengerin orang saling teriak, nyeritain perasaannya di pengadilan. Kacau balau pasti. Tapi, saya masih rada terganggu nih sama alasan penggunaan passive voice tadi. Terganggu gimana? Kenapa sih hakim harus repot-repot menyembunyikan dirinya dari kalimat? Esensi dari hukum itu dan menunjuk siapa yang salah dan siapa yang menghukum. Kenapa hakim seolah-olah sembunyi di balik kalimat pasif kayak terdakwa dinyatakan bersalah? Nah, kalau kita mundur sedikit dan ngelihat filosofi hukumnya, ini tuh berkaitan erat sama ilusi, atau proyeksi dari objektivitas. Proyeksi objektivitas. Ya, hukum kan ingin meyakinkan publik kalau keadilan itu buta. Kalau putusan ditulis secara aktif pakai kalimat, saya menghukum Anda, itu otomatis memicu persepsi bias personal. Oh, si terdakwa bisa mikir, wah hakim ini sentimen nih sama gue. Betul. Dengan pakai kalimat pasif, narasi yang dibangun tuh beda. Narasinya adalah bukan hakim secara pribadi yang benci sama Anda, tapi fakta-fakta yang ada itu secara otomatis bersinggungan dengan mesin hukum. Dan mesin itulah yang membuahkan hasil berupa hukuman. Tepat. Sang hakim hanyalah penyampai pesan dari sistem otoritas institusional. Wah, jadi nyembunyiin subjek itu bukan gara-gara penulis yang malas nulis nama ya? Jelas bukan. Tapi sebuah manuver linguistik buat menegaskan kalau regulasi itu hidup dan berjalan independen dari opini siapapun. Keadilan seolah beroperasi secara otomatis. Luar biasa. Sistematis sekali kan. Oke, nah sekarang kita udah punya blok-blok argumen yang udah di-zip. Dan kita punya sistem yang diklaim objektif. Gimana caranya para pengacara ngehubungin semua materi tebal ini buat mulai beradu argumen di pengadilan? Disinilah infrastruktur bahasanya mulai main. Kita bakal masuk ke prepositions, conjunctions, dan conditionals. Mari kita bedah. Dokumen sumber kita ngebahas prepositions atau kata depan dulu. Di dalam bahasa hukum, Anda tuh nggak sekedar melakukan sesuatu karena hukum, tapi Anda bertindak in accordance with the law. Mengikuti hukum gitu ya? Iya. Terus sebuah klaim itu nggak melayang bebas, tapi diajukan against the defendant, melawan terdakwa. Dan kita hadir nggak sekedar di gedung pengadilan, melainkan before the court, di hadapan pengadilan. Betul. Setiap kata depan mendikte posisi persis sebuah subjek di mata hukum. Lalu kita ketemu sama deretan conjunctions atau kata sambung yang khusus buat legal drafting nih. Kata-kata yang jujur aja bikin dahi berkerut. Iya, emang berat-berat kosakatanya. Kayak whereas yang artinya menimbang, provided that yang artinya sepanjang, notwithstanding meskipun demikian. Terus ada therefore, oleh karena itu. Ditambah lagi sama conditional sentences. Oh iya, pengandaian. Dokumen kita ngebaginya jadi tipe 1 buat ancaman yang sangat mungkin terjadi secara nyata kan? Betul. Kayak if the party fails to perform, the contract will be terminated. Dan ada tipe 2 buat berandai-andai soal fakta. Misalnya, if the defendant were innocent, he would not flee. Jika dia nggak bersalah, dia nggak bakal kabur. Dan ada satu lagi alat koneksi yang sangat vital di putusan pengadilan, yaitu reporting verbs. Kata kerja buat ngutip. Ya, kayak argue that, berargumen bahwa, berhadapan dengan held that, memutuskan bahwa. Oke, ngelihat deretan kata-kata kuno kayak whereas, notwithstanding, dan kawan-kawan itu, saya harus jadi perwakilan pendengar nih luar sana nih. Saya mau tanya belak-belakan. Wah, apa nih pertanyaannya? Siapa sih orang di kehidupan nyata yang ngobrol pakai kata notwithstanding? Gak ada ya kayaknya. Nah,
Bukankah masuk akal ya kalau publik curiga kalau pengacara tuh pakai konjungsi antik ini murni sebagai taktik buat nakut-nakutin. Sengaja bikin bingung supaya klien ngerasa bodoh dan akhirnya terpaksa bayar biaya konsultasi yang mahal. Kecurigaan yang sangat bisa dipahami. Amang terdengar elitis? Iya. Tapi ingat misi awal kita hari ini. Memecahkan kode. Betul. Konjungsi hukum ini bukan sekedar dekorasi biar kelihatan pinter loh. Mereka itu infrastruktur buat menavigasi resolusi konflik. Mereka adalah perisai. Tunggu, gimana ceritanya kata sambung bisa jadi perisai? Kita pakai contoh kedai kopi Anda lagi deh. Boleh? Anda minta izin muter musik live di akhir pekan. Terus pemilik ruko ngebalas pakai draft kontrak yang ada kata provided that atau sepanjang. Gimana kalimatnya? Penyewa diizinkan memutar musik live provided that tingkat kebisingannya tidak melebihi 70 desibel. Oh, oke. Kata provided that di situ bukan taktik buat bikin Anda bingung. Itu adalah pembuatan pagar pembatas absolut yang melindungi kedua belah pihak. Ah, jadi syaratnya terkunci di situ ya? Ya, lalu bandingin soal reporting verbs. Kenapa sih harus dibedakan antara argued dan held? Kenapa tuh? Karena kalau pengacara lawan mengklaim atau argued kalau Anda merusak ruko, itu baru sebuah cerita sepihak. Belum tentu benar dong. Tepat. Tapi ketika pengadilan udah menimbang semuanya dan held atau memutuskan bahwa Anda tidak bersalah, status kalimat itu berubah dari sekedar opini jadi kebenaran hukum. Paham. Jadi kata-kata sambung dan kata kerja pelapor ini fungsinya buat memastikan argumen A nggak sembarangan melompati pagar dan menabrak argumen B. Jadi mereka tuh bukan lagi pamer vocab yang susah-susah ya. Mereka tuh lagi ngebangun jalan tol dengan rambu dan gerbang tol yang sangat kaku, supaya argumennya berjalan tertib di lajurnya sendiri. Wah, sangat mencerahkan. Sangat fungsional sebenarnya. Nah, kita udah membongkar habis nih kotak perkakas para perumus hukum ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih yang sebenarnya kita pelajari dari dokumen tensis yang digunakan dalam bahasa hukum ini? Kesimpulannya, ternyata jauh melampaui urusan bahasa aja. Iya, ternyata bahasa hukum itu bukan sekadar kumpulan tata bahasa usang yang cuma perlu dihafal mati buat lulus ujian. Sama sekali bukan. Ia adalah sebuah sistem operasi logika untuk mengelola peradaban manusia yang penuh sama konflik. Benar. Tensis itu memastikan kita tahu persis apakah kita lagi ngomongin kebenaran universal atau fakta di masa lalu. Lalu models kayak shall dan must itu adalah tombol volume buat mengunci tingkat keharusan Anda. Terus passive voice itu kayak trik sulap buat nyiptain sistem keadilan yang seolah-olah objektif. Dan yang terakhir, konjungsi serta kondisional itu adalah taktik dan pagar pembatas dari sebuah argumen. Dan inilah poin terpentingnya. Memahami sistem operasi ini tuh adalah literasi esensial buat bertahan hidup di dunia modern. Bukan cuma buat mahasiswa hukum aja. Pasti, kenapa Anda, pendengar kami, harus benar-benar peduli sama obrolan kita hari ini? Karena besok-besok, pas Anda ngunduh aplikasi baru terus, asal klik I agree di bagian terms and conditions. Yang sering banget kita lakuin tanpa baca kan? Iya kan? Atau pas Anda nanda tanganin tawaran kerja dari HRD, atau pas lagi nyewa apartemen. Anda tuh sebenarnya lagi dengan sadar melangkah masuk ke dalam labirin tata bahasa ini. Anda lagi menyerahkan diri ke jebakan shall, must, dan klausa ganti rugi. Betul. Dengan menyadari kerangka logikanya, Anda nggak lagi cuma ngeliat teks tebal yang bikin pusing. Anda jadi bisa memindai di mana nih tombol volume kewajiban Anda lagi dinaikin maksimal. Dan di mana hak Anda dipagari oleh provided that. Anda jadi jauh lebih awas, mandiri dan gak gampang diintimidasi pas berhadapan sama dokumen formal. Karena pengetahuan soal cara kerja kode ini secara langsung jadi perlindungan terbaik buat hak-hak Anda sendiri di dunia nyata. Tepat banget. Tapi sebelum kita benar-benar menyudahi penelusuran mendalam hari ini, ada satu pemikiran yang mengganggu dan lumayan mengerikan nih buat Anda renungkan. Wah, apa tuh? Dokumen yang kita bedah hari ini kan berulang kali menekan kalau hukum itu bergantung pada presisi mutlak. Keberlangsungan bisnis atau nasib orang tuh bisa bergantung cuma pada perbedaan tipis antara can dan may, atau shall dan should. Ya, satu kata bisa mengubah segalanya. Nah, sekarang ingat kalau kita tuh hidup di era otomatisasi digital. Banyak bisnis internasional hari ini makin ngandelin AI atau mesin terjemahan otomatis buat draft kerja sama lintas negara. Ya, alasannya karena pengen cepet dan murah kan? Benar, AI makin sering dipakai di legal drafting sekarang. Bayangin,
Apa jadinya kalau suatu saat nanti sebuah algoritma penerjemah gagal menangkap nuansa hukum yang super kaku ini pas lagi menerjemahkan perjanjian diplomasi internasional tingkat tinggi? Wah, bahaya banget itu. Apakah sebuah sengketa dagang yang nilainya triliunan rupiah atau bahkan eskalasi militer antar negara bisa dipicu murni karena sebuah software keliru menerjemahkan kata shall yang harusnya kewajiban absolut malah diterjemahin jadi should yang cuma anjuran? Merinding juga ya mikirinnya. Mungkinkah perang dunia berikutnya bukan dipicu oleh peluru, melainkan oleh satu kesalahan tata bahasa mesin? Sesuatu yang patut dipikirkan baik-baik. Terutama saat Anda mereview kontrak Anda berikutnya, apalagi kalau Anda pakai Google Translate. Terima kasih udah nemenin kita membedah dan meretas kode bahasa hukum hari ini. Semoga